Oke, kita mau makan sambil ngobrol-ngobrol lagi. Kalian pernah gak sih punya teman atau kenal orang atau pernah lihat orang yang lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan orang lain? Dan biasanya orang-orang menyebut orang ini adalah orang introvert. Padahal sebenarnya orang ini kadang-kadang memilih untuk menyendiri supaya lebih produktif. Nah, kita tuh perlu tahu bahwa memang ada orang-orang yang lebih memilih menyendiri bukan karena antisosial, tapi karena di sanalah pikirannya bekerja dan ide-ide yang muncul itu biasanya ide dari pikirannya yang paling jernih. Dan bagi mereka biasanya kesendirian ini bukan kekosongan, melainkan adalah sebuah ruang di mana mereka ada untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk menyusun ulang energi mereka. Biasanya dalam keramaian, perhatian tuh sering terpecah. Obrolan, notifikasi, tuntutan untuk merespon, gak hanya merespon aja, tapi tuntutan untuk merespon secara cepat, dan sebenarnya semuanya itu menguras fokus. Nah, orang yang produktif lewat menyendiri biasanya sangat peka terhadap hal-hal ini. Mereka sadar bahwa energi mental adalah sumber daya yang terbatas. Makanya kalau orang habis ngumpul dengan orang-orang yang suka menyendiri tuh rasanya energi yang kita punya tuh habis gitu. Dan kesendirian adalah cara untuk mereka menjaga energi mental tetap utuh. Dan menyendiri memberi kesempatan untuk bekerja secara mendalam atau yang biasa orang-orang bilang deep work. Tanpa distraksi di sana, itu bisa membuat seseorang bisa masuk ke kondisi fokus yang paling penuh, di mana ide mengalir, keputusan lebih matang, dan hasil kerja terasa lebih bermakna. Bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi karena mereka memahami ritme dirinya sendiri. Dan seringkali orang yang memilih menyendiri justru menurut aku mereka sangat reflektif. Mereka membutuhkan waktu untuk memproses pikiran, memproses emosi, dan memproses ucapan sebelum mereka benar-benar bertindak. Dan biasanya di dalam kesendirian, mereka bisa mendengar suara batin tanpa tertimpa suara dunia luar. Jadi kayak refleksi itu bisa membawa sampai ke keputusan kita sadar penuh bahwa oh, ini yang harus aku lakuin. Dan dari sanalah muncul kejelasan apa yang penting, yang paling prioritas, apa yang bisa ditunda dulu, atau apa yang perlu dilepaskan atau diikhlaskan. Namun sayangnya kesendirian tuh kerap kali disalahartikan sama orang-orang. Dianggap sombong, dianggap tertutup, atau tidak mau berbaur. Padahal menyendiri adalah bentuk perawatan diri bagi sebagian orang, termasuk aku. Seperti mengisi ulang baterai gitu, kayak ngecharge energi. Dan tanpa itu biasanya produktivitas justru menurun. Emosi lebih mudah lelah dan keputusan tuh jadi tergesa-gesa.
Biasanya orang yang nyaman menyendiri juga cenderung mandiri dalam berpikir. Mereka tidak perlu terlalu bergantung pada validasi luar untuk bergerak. Bukan berarti tidak butuh orang lain, tapi mereka tahu kapan harus bersama dan kapan harus kembali ke ruang pribadinya agar bisa tetap seimbang. Karena kalau terus-terusan berbaur, itu energinya akan habis dan banyak hal yang terlewatkan. Nah, yang penting untuk dipahami, memilih menyendiri itu bukan berarti menolak koneksi. Itu hanya soal orang ingin mengatur ulang prioritas energinya. Ada fase untuk berkarya dalam sunyi juga gitu. Jadi kita harus paham bahwa dalam diam, dalam menyendiri pun orang bisa berkarya di sana. Dan ada fase untuk berbagi hasilnya dengan dunia. Jadi produktivitas itu tidak selalu lahir dari rame-rame, diskusi panjang, atau jadwal yang padat. Tapi bagi sebagian orang, produktivitas justru tumbuh dalam keheningan. Saat pikiran menjadi tenang, tujuan itu bisa jauh lebih jelas, dan diri sendiri benar-benar hadir di sana. Dari keputusan, dari ide, dan semua hal itu akan benar-benar melibatkan diri sendiri. Karena ya pada akhirnya setiap orang punya cara sendiri untuk bertumbuh. Dan bagi sebagian orang, menyendiri bukan pelarian, melainkan strategi. Dan ada satu hal penting yang sering terlupakan. Sebenarnya menyendiri adalah pilihan secara sadar penuh, bukan tanda kesepian. Jadi kalau kesepian itu terasa kosong dan melemahkan, sementara menyendiri, menurut aku ya, justru terasa penuh dan menenangkan. Karena di sanalah seseorang bisa jujur pada dirinya sendiri, tanpa peran, tanpa tuntutan, tanpa perlu menjadi apa-apa untuk siapapun. Dan dalam kesendirian, seseorang belajar mengenali batasnya, kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus beristirahat. Jadi produktivitas yang lahir dari ruang sunyi biasanya lebih berkelanjutan, karena dalam hal ini kita bisa bilang bahwa tidak dipaksakan, tidak ada tekanan untuk menjadi apa-apa bagi siapapun. Mereka tumbuh dari pemahaman diri, bukan dari tekanan luar. Maka jika ada orang yang terlihat sering menarik diri untuk fokus, biasanya bukan berarti ia menjauh. Bisa jadi ia sedang membangun sesuatu yang penting, pelan-pelan tapi pasti, dan orang lain gak melihatnya. Di dalam diam, mereka pelan-pelan membangun sesuatu yang penting banget. Karena tidak semua proses sebenarnya perlu disaksikan, dan tidak semua kemajuan harus diumumkan. Kadang, cara terbaik untuk bergerak maju adalah memberi diri sendiri ruang untuk sendirian sebentar aja, agar bisa kembali dengan arah yang lebih jelas. Menariknya, orang yang terbiasa menyendiri untuk produktif biasanya punya hubungan yang cukup sehat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak panik saat sunyi, tidak merasa harus selalu ditemani agar merasa ada, dalam tanda kutip ada. Justru dari keheningan itu,
Mereka belajar percaya pada pikirannya, belajar percaya pada intuisinya, dan belajar mengerti keputusannya sendiri. Dan kesendirian juga mengajarkan kejujuran. Saat tidak ada distraksi, kita dipaksa berhadapan dengan isi kepala dan perasaannya sebenarnya. Tidak semuanya nyaman, tapi dari situlah arah hidup sering menjadi lebih jelas. Produktivitas yang lahir dari proses ini bukan sekedar banyaknya hasil, melainkan ketepatan langkah. Dan ketika orang-orang seperti ini kembali ke keramaian, biasanya bukan dengan tangan kosong, tapi ada gagasan, ada karya, atau pemahaman baru yang siap dibagikan. Sunyi bagi mereka bukan tujuan akhir, melainkan tempat berproses. Karena yang harus kita pahami, tidak semua orang tumbuh dalam highlight atau sorotan. Tapi sebagian justru menemukan versi terbaik dirinya saat dunia sedang diam. Semangat! Sendiri bukan berarti kesepian ya, tapi untuk kembali ke arah yang lebih jelas. Bye-bye.